Halo, salam damai buat kita semua. Di sini gue bakal nemenin waktu istirahat lo sambil rekapin alur film favorit gue. Karena film ini punya pendekatan cerita super keren. Di masanya, film ini bikin heboh karena bisa nendang Shawshank Redemption dari puncak nominasi film terbaik. Judul film ini adalah Forrest Gump. Oke, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Lupain semua kesibukan lo sejenak. Selamat makan. Scene ini diawali dengan seorang pria yang tengah duduk di halte pemberhentian bus. Pria itu bernama Forrest Gump. Dia memberikan sebungkus coklat kepada wanita yang kebetulan duduk di sebelahnya. Forrest juga memuji sepatu yang dikenakan oleh wanita itu. Di sini, Forrest kelihatan kalau memiliki sikap yang baik dan ramah. Kemudian, Forrest pun mulai bercerita tentang masa kecilnya. Sebelum berumur 5 tahun, Forrest memiliki masalah dengan tulang punggungnya. Hal ini membuatnya harus berjalan menggunakan alat bantu. Ia juga memiliki masalah dalam kecerdasan. Tercatat IQ-nya hanya mencapai 75 poin saja. Hal ini membuatnya sangat kesulitan untuk mendapatkan sekolah. Untung aja, Forrest memiliki ibu yang sangat menyayanginya. Dan karena mereka kebetulan memiliki rumah peninggalan yang cukup besar, ibunya menyewakan beberapa kamar yang sekaligus menjadi sumber penghasilan mereka. Siang itu, Forrest terlihat bernyanyi dengan musisi penyewa kamar. Musisi itu terlihat menyukai cara Forrest menari dengan kaki besinya. Tarian yang kaku dan khas ini ternyata menginspirasi musisi itu untuk membawanya ke atas panggung. Musisi itu ternyata adalah penyanyi legendaris yang sekarang kita kenal dengan nama Elvis Presley. Keesokan harinya, seperti biasa, Forrest diantar oleh ibunya menaiki bus sekolah. Di dalam bus itu, semua murid terlihat menjauhinya. Nggak seorang pun terlihat memberi tempat duduk untuk Forrest, kecuali Jenny. I'm Forrest Gump. Seorang perempuan yang sekaligus menjadi teman pertama dalam hidupnya. Hari itu, Forrest sedang berjalan bersama Jenny, dijahili oleh 3 orang pembuli. Forrest dilempar dengan batu oleh para pembuli itu. Ia diledek karena IQ-nya yang rendah. Jenny pun meminta Forrest untuk segera berlari meninggalkan tempat itu. Seketika itu, Forrest mulai berlari. Perlahan, larian Forrest menghancurkan struktur besi yang menjadi penopang kaki Forrest. Anehnya, Forrest nggak jatuh. Dia malah bisa berlari selayaknya orang normal. Bahkan dia bisa berlari lebih cepat dari para pembuli tadi. Sejak momen itu, Forrest nggak butuh lagi bantuan besi untuk menyangga kakinya. Dan kini, kemanapun dia pergi, ia akan selalu berlari. Dan dia sangat menyukai hal itu. Mungkin ini adalah cara Forrest dalam menghargai kakinya. Bertahun-tahun pun berlalu. Di tempat yang sama, dan dengan orang yang sama. Forrest sekali lagi mendapatkan bully oleh 3 orang yang tadi. Hanya saja kali ini mereka menggunakan mobil. Dan seperti biasa, Forrest pun berlari meninggalkan pembuli itu. Larinya cepat. Bahkan Forrest nggak sengaja melintasi lapangan football yang dimana larinya lebih kencang daripada orang-orang di sana. Kecepatannya dalam berlari ini dilirik oleh seorang pelatih football. Singkat cerita, kini Forrest direkrut sebagai tim inti di Football University of Alabama. Sekaligus menjadi kontribusi terbesar atas kemenangan beberapa tahun ini. Meskipun ia selalu dianggap bodoh oleh semua orang, tapi Forrest hidupnya nggak pernah neko-neko. Hal itu selalu membawanya ke dalam keberuntungan. Malam itu, Forrest ingin bertemu dengan Jenny. Dia menunggu di depan pintu karena Jenny emang tinggal di semacam asrama khusus perempuan. Tapi ternyata malam itu Jenny diantarkan oleh seorang pria menggunakan mobil. Forrest melihat bahwa pria yang bersamanya di dalam mobil mendorongnya hingga tersudut. Dan mobil seketika bergoyang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Forrest langsung berlari menghampiri mobil itu dan menghajar laki-laki itu. Jenny nggak marah karena dia tahu apa yang dipikirkan oleh Forrest.
Well, keberuntungan seperti nggak pernah berhenti mendatangi Forrest. Ini karena prestasi footballnya, sekarang ia direkrut oleh tim bernama All-American. Di sini, Forrest berkesempatan bertemu dengan Presiden John F. Kennedy. Tapi nggak lama setelah itu, peristiwa bersejarah penembakan Kennedy pun terjadi. Semua berjalan normal seiring waktu, hingga waktu lulusan Forrest di kampusnya. Ia sendiri bahkan bingung kenapa ia bisa lulus. Yang dia lakukan hanyalah bermain football dan football. Tapi bagaimanapun, Forrest sangat senang karena hal ini membuat ibunya sangat bangga. Oh ya, perlu kita ketahui di sini sebagian besar hidup Forrest hanya memikirkan dua orang, yaitu ibunya dan Jenny. Setelah acara itu, terlihat seorang pria menawarkan Forrest untuk bergabung ke militer. Singkat cerita, Forrest pun bergabung dengan militer. Ketika dia masuk bus, tak terlihat seorang pun menawarkan kursi untuk Forrest, kecuali pria kulit hitam bernama Benjamin, atau lebih akrab dipanggil Baba. Obrolan pertama yang dimulai oleh Baba adalah tentang udang. Keluarga Baba berprofesi sebagai koki spesialis udang. Sudah beberapa generasi. Tapi Baba sudah bosan dengan bisnis. Sekarang dia ingin mengajak Forrest untuk berbisnis dengan cara yang lain setelah dia pensiun. Bisnis yang ditawarkan Baba tentu saja tentang udang. Saat di barak, kita diperlihatkan bahwa Forrest memiliki bakat dalam hal yang membutuhkan kecepatan dan konsentrasi tinggi. Hal ini terbukti dari kemampuan Forrest merakit senjata. Malam harinya, ketika Forrest sedang merindukan Jenny, dia ditawarkan oleh temannya majalah Playboy. Dan yang mengagetkan, ternyata si Jenny muncul di majalah itu. Forrest yang mengkhawatirkan Jenny memutuskan untuk menemuinya di salah satu show. Dan benar aja, Jenny sedang digoda oleh salah satu penonton. Tanpa basa-basi, Forrest pun langsung menyelamatkan Jenny, sekaligus mengacaukan tempat itu. Sekilas Jenny terlihat kesal dengan hal itu. Dia meminta Forrest untuk berhenti terus menyelamatkannya. Tanpa basa-basi, Jenny pun meminta Forrest untuk menjauhinya. Padahal di momen itu, Forrest berniat untuk berpamitan dengan Jenny, karena Forrest akan segera ditugaskan di Vietnam. Jawaban yang aneh terdengar dari Jenny, karena dia berpesan agar Forrest berhenti menjadi pemberani. Semua yang dibutuhkan hanyalah lari dan lari. Mungkin banyak arti dalam kalimat ini, tapi yang jelas Jenny terlihat khawatir dengan Forrest. Sampailah Forrest dan Baba di Vietnam. Mereka dipimpin oleh Letnan Tyler. Letnan memberikan arahan tentang medan apa yang akan mereka tempuh. Dan sampailah pada hari itu. Forrest pun sebenarnya mengaku bahwa dia tidak terlalu paham dengan apa yang terjadi hari itu. Yang dia tahu hanyalah harus mengikuti perintah. Dan perjalanan panjang ini tak terasa sudah sampai bulan keempat. Berbagai medan pun pernah mereka lalui. Namun tak lupa, Forrest selalu menyempatkan diri untuk menulis surat kepada Jenny. Forrest selalu menceritakan apa yang ia lihat dan apa yang dia lakukan. Tapi sayangnya, surat itu nggak pernah dapat balasan dari Jenny. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Siang itu, terdengar hujanan tembakan dari arah hutan. Iya, ternyata itu adalah tentara Vietnam yang sedang menyerang mereka. Posisi yang nggak menguntungkan dan kurang persiapan membuat mereka terpaksa harus meninggalkan tempat itu segera. Tepat di momen ini, Forrest kembali mendengar teriakan dan kata-kata yang sama. Ya, sekilas mungkin dia teringat dengan Jenny sebelum memutuskan untuk berlari dari tempat itu. Setelah begitu jauh berlari, Forrest baru sadar bahwa dia telah berpisah dengan rombongannya. Baba dan Letnan pun sudah tidak terlihat. Forrest akhirnya kembali untuk mencari rombongannya. Dia mulai menemukan beberapa koleganya yang tertembak jatuh, termasuk Letnan dan Baba. Sayangnya, sahabatnya Baba harus gugur di medan pertempuran itu. Sesampainya di rumah sakit, Letnan selamat karena pertolongan Forrest, tetapi dia kehilangan dua kakinya. Letnan sebenarnya marah banget sama Forrest, karena menurutnya Forrest telah mencurangi takdirnya yang seharusnya mati dalam segala kehormatan. Kini dia harus hidup menanggung sakit dan kehilangan kedua kakinya. Untuk membunuh kebosanan di rumah sakit, koleganya mengajarkan Forrest cara bermain pingpong. Satu kata yang mendasari karir pingpongnya yaitu jangan pernah melepaskan pandangan dari bola. Dan kini Forrest menghabiskan seluruh waktunya di depan meja pingpong. Dan hari ini Forrest kembali bertemu dengan presiden.
Dia juga kembali diberi penghargaan atas jasanya di Vietnam. Dan untuk sekian kalinya, Forrest membuat ibunya bangga. Dan saat berjalan melihat-lihat kota, sebuah organisasi damai menariknya ke dalam sebuah barisan. Forrest yang terbiasa mengikuti perintah mengikuti barisan itu dan menaiki sebuah panggung yang dimana itu adalah panggung protes atas perang Vietnam yang berlangsung. Dan kebetulan Forrest terlibat di dalamnya. Seorang tentara yang berada di dekat sound system mengetahui bahwa Forrest pasti bakalan ngaco ini ngomongnya. Kemudian dia pun berinisiatif untuk mencabut semua kabel. Dan ketika audio berhasil disambungkan kembali, itu jelas membuat demonstran kesal karena mereka nggak dengar apapun dari omongan Forrest. Tapi nggak disangka, di dalam salah satu demonstran itu ternyata ada Jenny yang bergabung dalam organisasi pengecam perang itu. Jenny pun meneriaki Forrest dari kejauhan. Untungnya momen dramatik ini berhasil meredam amarah para demonstran. Forrest kembali bertemu Jenny. Ternyata Jenny sekarang bergabung dalam demonstran anti perang Vietnam. Tak lama Jenny ditarik kembali ke rombongannya. Jauhan, mata Forrest gak bisa terlepas dari wanitanya itu. Dan Forrest pun akhirnya menyaksikan kembali seorang pria memukul Jenny di hadapannya. Forrest pun marah, langsung menghajar pria itu di depan rombongannya. Bagaimanapun mereka berdua sangat senang bisa kembali bertemu. Tapi di balik itu, kini Jenny menyadari kalau dia dan Forrest memiliki dua kehidupan yang sangat-sangat berbeda. Sebelum berpisah dengan Forrest memberikan rencananya kepada Jenny. Karena menurutnya rencana itu dia dapatkan atas motivasi yang Jenny pernah berikan. Dan udah, gitu aja mereka berpisah kembali. Tanpa tahu kapan akan bertemu lagi. Sementara itu, karir Forrest dalam olahraga pingpong semakin melejit. Kali ini dia dipilih oleh tim All-American untuk mewakili melawan China. Sekaligus, ini merupakan misi perdamaian, karena Amerika dan China sebelumnya nggak pernah berhubungan. Saat kembali ke US, namanya pun melambung tinggi dan dia pun diundang kemana-mana. Bahkan malam itu, dia berkesempatan bertemu salah satu personel The Beatles, yaitu John Lennon. Well, it's easy if you try, Dick. Hari ini Forrest memutuskan untuk resign dari semuanya. Dia kembali ke rumah untuk bertemu sang ibu. Dan dia juga mengunjungi rumah Baba. Iya, jelas keluarganya gak ada yang mengenali Forrest. Forrest juga menyempatkan diri untuk mengunjungi makam sahabatnya itu. Dia tahu kalau Baba sangat ingin memulai bisnis udang, tapi perjuangannya ternyata selesai lebih awal. Maka dari itu, Forrest pun berniat untuk melanjutkan mimpi sahabatnya itu. Dengan semua gaji pensiunan yang dia dapat, dia pun membeli sebuah kapal. Kapal yang siap untuk berlayar mencari udang. Tanpa pengetahuan apapun, Forrest pun sekarang berlayar dengan kapal barunya. Ya, tentu saja cari udang gak semudah yang Forrest pikir. Berjam-jam berlayar, Forrest hanya mendapatkan satu udang. Udang rebon. Dia pikir mungkin belum nyatu dengan kapalnya. Seorang nelayan tua pun menyarankan untuk Forrest memberi nama kapalnya. Ada satu nama yang langsung terlintas di kepala Forrest. Nama yang paling indah, benar, Jenny. Sedangkan di belahan dunia yang berbeda, Jenny tengah asik menikmati narkotika di dalam sebuah klub bersama teman-temannya. Tapi bagaimanapun, Forrest selalu berdoa untuk kebahagiaan wanitanya itu. Sedikit gambaran tentang Jenny. Jenny saat ini terlihat selalu depresi, dikelilingi oleh lingkungan yang gelap, penuh alkohol dan narkoba. Setelah sampai di dermaga, ternyata Letnan dan Tyler telah berada di sana dan menunggu Forrest. Ya, Letnan dan Tyler memenuhi permintaan Forrest untuk menjadi partnernya. Forrest terlihat bahagia banget karena sekarang dia nggak bakalan pernah sendiri lagi berada di tengah lautan. Tetapi setelah berminggu-minggu lamanya mereka di tengah laut, hasilnya masih sama. Udang sepertinya nggak menyukai mereka. Hingga pada malam itu mereka berada di tengah laut diterjang oleh badai besar. Nggak ada pengalaman, nggak ada instruksi apapun, dan nggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Forrest mengaku sangat takut saat itu. Sebaliknya,
Letnan Dan malah menikmati badai itu. Dan keesokan paginya, badai tadi malam menjadi berita hangat. Semua kapal di dermaga karam, hancur lebur. Sisa satu kapal yang menarik perhatian, yaitu kapal milik Forrest. Ternyata mereka adalah satu-satunya kapal yang bertahan dari badai itu. Sejak kejadian itu, menangkap udang menjadi hal yang sangat mudah. Badai itu mengajarkan mereka sebuah trik, mana satu nelayan pun nggak ada yang mengetahuinya. I thought it was a very lovely story. That's him right there. Tapi sayangnya, Forrest kehilangan ibunya saat dia berada di puncak karirnya. Ibunya meninggal karena kanker. Menurut Forrest, ibunya adalah seorang wanita yang bijak, yang selalu punya cara untuk menjelaskan sesuatu kepadanya. Dan kini, aset perusahaan yang bernama Babagam diinvestasikan oleh Letnan pada sebuah perusahaan yang berlogo buah. Sebuah perusahaan yang kini dikenal dengan nama Apple. Tentu saja, hal itu artinya Forrest akan terus mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Forrest pun teringat pada sebuah nasihat dari ibunya, bahwa manusia hanya butuh sedikit uang, selebihnya itu untuk orang lain. Maka dari itu, Forrest pun menyumbang dengan membangun rumah sakit, tempat ibadah, dan gak lupa memberikan bagian baba kepada keluarganya. Dan beberapa waktu pun berlalu, entah ada angin apa siang itu. Forrest yang sangat merindukan Jenny, tiba-tiba Jenny datang ke rumahnya. Gak ada alasan, tiba-tiba datang aja. Forrest juga gak bertanya banyak, tapi dari yang dia lihat, Jenny terlihat sangat lelah. Yang dia lakukan hanyalah tidur dan tidur, layaknya orang yang belum tidur selama bertahun-tahun. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Mereka menghabiskan waktu-waktu bersama, berjalan, menari, dan apapun yang membuat mereka bahagia. Hingga malam itu, Forrest kembali mengungkapkan perasaannya kepada Jenny. Dia melamar Jenny, namun Jenny masih sama, dia menolak Forrest untuk sekian kalinya. Untuk pertama kalinya, Forrest terlihat bersedih. Sampai dia bilang kalau dia memang bukan laki-laki yang pintar, tapi dia sangat mengerti perasaannya. Di tengah malam itu, Jenny mendatangi Forrest yang lagi tidur. Jenny tiba-tiba bilang kalau dia juga memiliki perasaan yang sama. Mungkin mereka ngobrol panjang di sini, hanya saja ngobrolnya nggak pakai lisan. Dan keesokan paginya, Jenny sekali lagi meninggalkan Forrest tanpa alasan yang jelas. Dia juga meninggalkan lencana yang pernah diberikan oleh Forrest. Kepergian Jenny ini jelas meninggalkan banyak pertanyaan dan kesedihan. Hanya saja Forrest nggak pernah bisa mengutarakannya. Berhari-hari Forrest berpikir, tapi dia nggak pernah menemukan jawabannya. Sekarang satu-satunya hal yang ada di pikirannya hanyalah berlari, dan berlari tanpa alasan yang jelas. Forrest mengaku selama dia berlari, dia selalu memikirkan ibunya, Jenny, Baba, dan Letnan. Tanpa disadari, kini Forrest telah berlari dengan waktu yang sangat lama dan menempuh jarak yang sangat panjang. Aksi Forrest ini berkali-kali disorot oleh media. Banyak orang yang tiba-tiba bergabung mengikutinya. Katanya sih, dengan ikut berlari mereka jadi menemukan harapan baru. Beragam spekulasi pun muncul. Ada yang bilang Forrest lagi protes atau dalam sebuah misi. Padahal yang sebenarnya terjadi, Forrest hanya berlari tanpa alasan. Sedikit sekali kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi yang sedikit itu selalu menjadi quote terkenal. And so, you just run. Pokoknya apapun yang dia lakukan selalu menjadi hal yang besar. Kini Forrest telah berlari selama 3 tahun, 2 bulan, dan 14 hari. Forrest akhirnya menemukan arti dari pelarian selama ini. Dia menyimpulkan bahwa dia harus menaruh masa lalu di belakang sebelum akhirnya melangkah maju. Dan Forrest pun tiba-tiba berhenti. Puluhan orang yang mengikutinya tentu kaget. Setelah sekian lama, Forrest akhirnya berbalik memandang mereka. Forrest mengatakan bahwa dia sangat lelah dan sekarang dia akan pulang. Beberapa hari setelah itu, Forrest mendapatkan surat dari Jenny yang berisikan alamatnya. Dan yang dilakukan Forrest di halte itu adalah dia sedang menuju ke alamat Jenny. Forrest yang kita bicarakan adalah Forrest yang saat ini sedang duduk di halte bus. Wanita tua yang mendengarkan ceritanya dari awal dengan senang hati menunjukkan Forrest akan alamat yang dia cari. Kemudian sampailah Forrest di alamat itu.
Jenny menyambutnya dengan sangat hangat. Jenny sekarang juga terlihat lebih fresh dengan rambut pendeknya. Tiba-tiba, seorang wanita datang mengantarkan seorang anak kecil kepada Jenny. Yang ternyata, Jenny telah menjadi seorang ibu. Anak itu bernama Forrest, sama seperti ayahnya, kata Jenny. Got a daddy named Forrest too? You're his daddy, Forrest. Forrest awalnya shock mendengar itu. Forrest takut apakah anaknya juga memiliki IQ yang rendah sama sepertinya. Tapi ternyata enggak. Forrest kecil terlahir menjadi anak yang sangat pintar. Forrest akhirnya tenang dan perlahan mendekati anaknya. Di taman dekat rumahnya, Jenny memberitahu bahwa dia kini sedang sakit. Sebuah penyakit yang dimana medis belum mengetahui obatnya. Forrest menyatakan akan mengurusnya. Dan mereka pun juga bisa tinggal di rumahnya. Di akhir kata, Jenny meminta Forrest untuk menikahinya. Dan tentu aja, Forrest pun menyetujui permintaan itu. Tampak Letnan Dan datang dengan gaya nyentrik, khas orang kaya. Nggak berselang berapa lama sejak hari pernikahan mereka, Jenny tiba-tiba jatuh sakit. Ia terbaring di kamar yang sama yang digunakan oleh ibu Forrest dulu. Forrest masih sempat menceritakan seluruh perjalanan panjangnya sebelum akhirnya Jenny meninggal dunia. Kini, di depan batu nisan, Forrest yang nggak pernah terlihat sedih, menangis meninggalkan kuburan Jenny. Di akhir film, Forrest terlihat mengantarkan Forrest kecil masuk ke dalam bis. Sama seperti saat ibunya mengantarkan dia dulu. Sebelum Forrest kecil menaiki bis itu, dia melihat ke arah ayahnya dan mengatakan bahwa ia sangat menyayanginya. Secara nggak langsung, Forrest di sini juga menyampaikan semua tentang kesetiaan, kerja keras, pengabdian, dan keikhlasan. Well, menurut gua film ini termasuk salah satu film yang wajib banget kalian tonton, seenggaknya seumur hidup sekali. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan request film apa yang pengen gue rekapin. Channel ini gue khususkan buat nemenin waktu istirahat kalian. Karena setiap orang wajib menikmati waktu istirahat mereka. Lupain sejenak urusan duniawi kalian. Sampai ketemu di jam makan kalian berikutnya. Bye.